depresiasi dan nilai sisa. Depresiasi adalah proses penyusutan yang terjadi pada nilai alat atau aktiva tetap selama periode produktivitasnya, sehingga hanya memiliki nilai sisa saja. Nilai sisa ini bisa diistilahkan sebagai salvage value, scrap value, residual. Nah, atas apa? Atas biaya suatu aktiva ini tetap didistribusikan sepanjang umur taksirannya. Jadi sebelumnya kita harus menaksir dulu ya, umur daripada aktiva tetap ini. Apakah dia berumur 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan seterusnya. Nah, seperti yang saya kemukakan di awal tadi, terdapat beberapa jenis daripada depresiasi. Jumlah yang dapat didepresiasi adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Kemudian ini dapat disusutkan dalam berbagai cara atau metode. Yang pertama ya, adalah metode garis lurus atau biasa disebut sebagai straight line. Jadi dia linear. Jadi jumlah nominal depresiasinya diperkirakan sama dalam setiap tahun. Kemudian yang kedua adalah metode unit produksi atau unit of production. Jadi nilai depresiasi itu dihitung berdasarkan jumlah per unit produksi tersebut atau sejauh mana aset itu menghasilkan sebuah produk atau bermanfaat secara produktif. Yang ketiga adalah metode saldo menurun ganda atau biasa disebut double declining balance. Nanti ada metodenya yang menurun ganda. Kemudian yang terakhir adalah metode jumlah angka tahun atau sum of the years digit. Nanti kita memperhitungkan dari besarnya jumlah taksiran umur tersebut. Jadi jumlah angka tahun itu akan kita buat sebagai dasar penghitungan jumlah depresiasi. Oke, kita mulai yang pertama. Yang pertama adalah metode garis lurus. Metode garis lurus adalah metode depresiasi yang paling sederhana dan paling banyak digunakan. Bagian yang sama dari harga perolehan alat di atas nilai sisanya, kemudian dialokasikan ke tiap-tiap periode yang menggunakannya. Nah, biaya depresiasi per periode dikatakan sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. Depresiasi adalah selisih antara harga perolehan dengan harga sisa. Harga perolehan dengan harga sisa nanti dibagi dengan taksiran umur manfaat. Jadi rumus depresiasi ya, perbandingan antara perolehan harga sisa dengan nilai sisa kemudian dibagi dengan taksiran umur manfaat. Oke, kita langsung ke contoh. Contoh perhitungan metode garis lurus. Diketahui ya, perolehan harga mesin adalah Rp1.700.000. Kemudian nilai sisanya adalah Rp200.000. Sementara umur manfaatnya ditaksir ya, atau diperkirakan. Kenapa diperkirakan? Karena ini akan terjadi ya, beberapa tahun ke depan. Jadi taksiran itu adalah menaksir sekiranya berapa lama atau berapa waktu yang diperlukan ya, mesin atau alat itu bisa produktif digunakan. Karena di sini diumpamakan atau misalkan sebanyak atau selama 5 tahun. Nah, maka depresiasi garis lurus akan menjadi seperti ini di bawah. Ya. Berarti Rp1.700.000 dikurangi dengan Rp200.000. Kemudian kita tahu nilai taksirannya, nilai umur taksirannya adalah 5 tahun. Nah, kalau kita hitung 1.700 dikurang 500.000 adalah sebesar ya, Rp1.500.000. Saya ulangi, 1.700.000 dikurangi Rp200.000 sama dengan Rp1.500.000.
Rp1.500.000 dikurangi dibagi dengan 5, berarti hasilnya Rp300.000. Maka hasilnya adalah Rp300.000 per tahun. Jadi selama 5 tahun begitu ya, ternyata depresiasi alat atau aset tersebut sebanyak Rp300.000 per tahun. Nah, dengan diketahuinya Rp300.000 per tahun ini, maka kita bisa menghitung jumlah depresiasi mulai dari per bulan, ya, ataupun per 3 bulan, per 4 bulan, atau per semester, bahkan per hari pun bisa. Tapi rata-rata ya ini dihitung biasanya per bulan. Ya, per bulan ini jumlah depresiasi berapa? Nah, oke. Ini contoh sederhananya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke contoh, kita lihat dulu ya. Di sini ada tanggal pembelian aktiva. Ya, tanggal pembelian aktiva. Kenapa? Ini sangat mempengaruhi jumlah depresiasi. Ya. Misal, kita membeli mesin pada tanggal 26 Maret. Nah, maka depresiasi untuk tahun pertama ini didasarkan pada tanggal perolehan 1 April. Mengapa demikian? Nah, nanti kita bahas. Nah, kita lanjutkan. Jika Rp300.000 per tahun, maka depresiasi per bulannya adalah Rp300.000 per tahun. Kita bulankan dulu. Nah, berarti per bulannya adalah 3 dibagi 12. Ya, hasilnya adalah ternyata per bulannya Rp25.000. Nah, sementara karena kita menghitung ya, tanggal perolehannya adalah 1 April, maka kita sampaikan atau kita hitung ke depan itu sampai 31 Desember adalah 9 bulan. Ya. Jarak 1 April sampai ke 31 Desember adalah sebanyak 9 bulan. Ya. Nah, maka 9 bulan inilah yang akan kita kalikan dengan Rp25.000. Kalau kita kalikan Rp25.000 dikalikan 9 sama dengan Rp225.000. Nah, ini adalah depresiasi untuk tahun pertama. Nah, tahun kedua sampai kelima ini perhitungannya sebesar Rp300.000. Jadi hanya tahun pertama saja, ya, kecuali jika mesin tersebut dijual. Nah, kita kembali ke sini tadi. Kenapa 26 Maret gitu ya, dihitung 1 April? Nah, karena kita memakai metode ya, penyederhanaan atau memakai metode mana yang lebih dekat ke tanggal 1. Ya. 26 Maret ini dekat ke tanggal 1 Maret atau dekat ke tanggal 1 April. Nah, maka karena dia lebih dekat ke tanggal 1 April, ya, maka kita ambil dia yang 1 April sebagai perolehannya, ya, sebagai ketika harga ya perolehannya. Nah, oleh karena itu tahun pertama dihitung mulai 1 April sampai 31 Desember seperti itu, sehingga dia dapat 9 bulan. Jadi untuk tahun pertama, ya, tahun pertama itu dia akan menghitung jumlah depresiasinya sebesar Rp225.000. Dan tahun kedua sampai tahun kelima masih full tadi ya, Januari sampai Desember sebesar Rp300.000, kecuali mesin tersebut telah dijual. Next. Nah, kemudian menghitung nilai buku. Ya, jika mesin yang dibeli pada tanggal 26 Maret maka nilai bukunya ya pada akhir tahun adalah tanggal 31 Desember. Nah, sekarang kita lihat ya, nilai buku sama dengan harga perolehan. Harga perolehan ya sekarang ini tahunnya 225.000. Ya. Nah, akhir tahunnya berapa? Yaitu 31 Desember tahun yang sama dengan 26 Maret tentunya. Itu nilai bukunya tinggal Rp1.475.000. Berarti dia mengalami penyusutan. Ya. Penyusutannya sebesar, itu kalau kita hitung tinggal berapa?
Rp31.475.000. Besar perusutannya adalah Rp225.000. Pada akhir tahun kelima, nilai buku dari mesin tersebut akan sama dengan nilai sisanya. Kenapa demikian? Karena biaya depresiasi per tahun itu kita hitung berdasarkan nilai sisa yang sudah kita tetapkan sebelumnya atau yang sudah ditaksir sebelumnya. Nah, sehingga ya depresiasi tahun kelima ya 12 dibagi 12 dikali 300.000 rupiah ditambah gitu ya 3/12 dikali 300.000 rupiah. Nah, kenapa ada angka 3 di sini? Karena Januari, Februari, dan Maretnya belum kita hitung. Jadi kita hitung dari 1 April. Kita ketahui April adalah bulan keempat. Nah, bulan ketiga, bulan kedua, bulan ke-1 atau pertamanya belum kita hitung. Sehingga ini perlu kita hitung di tahun terakhir. Ya, jadi harus ditambah. Ya. Yang tahun terakhirnya tahun kelimanya adalah Rp300.000 full. Berarti di tahun ke-6 ya. Ini menghitungnya di tahun ke-6. Secara pencatatannya itu tahun ke-6 sebesar Rp375.000. Rp75.000-nya adalah tahun ke-6, Rp300.000-nya adalah tahun ke-5. Sehingga totalnya menjadi Rp375.000. Nah, itu ya saudara-saudara sekalian. Jadi menghitung nilai buku kita bisa lihat setiap per tahunnya atau setiap akhir bulan pun bisa. Seperti itu. Kalau memang kita ingin menghitung per bulan sesuai dengan kebutuhan pelaporan atau kebutuhan pencatatan yang kita inginkan di perusahaan tersebut. Nah, saudara sekalian, akan lebih mudah kalau kita melakukan pencatatan atau penyajian dalam bentuk tabel.